Shalom, damai di hati, puji dan syukur kepada Tuhan yang telah menuntun kita sehingga kita boleh ada di minggu-minggu Advent. Dan kini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan sebagai warga Gemim, kita ada dalam pembacaan Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dinanti-nantikan orang ketika ada dalam tekanan? Apakah itu karena pergumulan, kesulitan, tantangan, penderitaan yang membuat orang gelisah, cemas, takut, khawatir, bahkan berputus asa? Tentu yang mereka nantikan adalah kebebasan dan kemerdekaan. Ini jugalah yang menjadi nubuatan Nabi Yesaya dalam bacaan kita di saat ini. Di mana pada saat Raja Ahaz memerintah, ia tengah ada dalam keadaan gentar karena mengetahui dua daerah yang dikuasai Asyur, yaitu Sebulon dan Naftali, adalah daerah yang subur, bahkan menunjang kehidupan Yehuda. Dengan keadaan ini, Ahaz berencana melawan Raja Asyur dengan meminta pertolongan Mesir. Tetapi Nabi Yesaya tidak mengizinkan untuk meminta pertolongan bangsa lain. Saudara-saudara yang diberkati, di tengah situasi yang sulit, karena umat ada dalam kesesakan, kegelapan, ketidakberdayaan, bahkan hampir berputus asa oleh karena tekanan Asyur, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa tidak akan selamanya mereka akan ada kesuraman. Karena yang pertama, Tuhan akan memulihkan mereka dengan memberi kehormatan dan mengangkat kembali serta menempatkan mereka di tempat yang sebenarnya. Yang kedua, mereka akan melihat perubahan dari kegelapan, akan melihat terang yang besar. Yang ketiga, mereka akan melihat hadirnya hakim yang adil, di mana akan menghakimi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Mereka juga akan mengalami sukacita, akan bersorak-sorak oleh karena ada keselamatan, kebebasan, kemerdekaan.
sukacita yang dialami seperti sukacita pada waktu panen. Oleh karena kuk yang menekan, gandar yang di bahu, tongkat yang adalah simbol-simbol tekanan manusia akan dipatahkan. Sehingga tidak ada lagi yang akan membawa umat pada tekanan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Karena seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatan Nabi Yesaya ini mendatangkan sukacita yang besar bahwa akan lahir seorang penyelamat dari keturunan Daud. Dia akan memerintah dan pemerintahannya penuh dengan keadilan, kasih dan kebenaran sehingga mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah memasuki minggu-minggu Advent. Dan ketika ada di minggu Advent yang kedua, lewat bacaan firman Tuhan ini kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, dalam masa-masa penantian ini mungkin kita mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan, penderitaan yang membuat kita terpuruk sehingga kehilangan damai. Di tengah situasi ini janganlah iman kita memudar sehingga situasi yang sulit membawa kita jatuh di dalam dosa dengan mencari pertolongan di luar Tuhan Yesus Kristus. Namun di tengah situasi yang sulit ini pandanglah kepada Dia yang sanggup memulihkan, sanggup memberikan kedamaian. Dia mampu memberikan sukacita karena Dia adalah Raja damai dan sumber sukacita. Yang kedua, dalam penantian ini, marilah kita hidup dalam terang Tuhan. Apabila kita masih ada dalam perselisihan, pertengkaran, dendam, marah, iri, dengki, patahkanlah semua itu. Dan marilah kita terus menjadi agen pembawa damai. Yang ketiga, kita diingatkan supaya janganlah kita terjerumus pada penyebaran berita-berita hoaks yang pada akhirnya merusak persekutuan, berbangsa dan bernegara. Sehingga kita tidak akan ada dalam kedamaian. Namun marilah menjadi seperti Nabi Yesaya yang terus menyebarkan berita sukacita, berita damai, berita yang menguatkan, berita yang memberikan penghiburan, berita yang berasal dari Sang Raja Damai. Yang keempat, pesta demokrasi semakin dekat. Mungkin dalam keluarga, jemaat dan masyarakat ada berbeda pilihan. Namun, jadilah jemaat dan masyarakat yang bijak, yang dewasa, yang mampu membawa persekutuan dan persatuan dalam keragaman agar kita selalu hidup dalam rukun dan damai. Maka sambutlah Dia yang adalah Sang Raja Damai dengan hati yang damai dan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati. Amin.